Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Sudah lama, jadi itu tidak akan terjadi, kan? Penatua Huosun tidak bisa tidak mengkhawatirkan ruang kosong di atas panggung seni bela diri dan perjamuan. Semuanya buruk. 10 pembangkit tenaga listrik Dosian bintang 3 yang sempurna tentu saja tirani, tetapi Xiaoyan adalah prototipe domain, yang dapat meningkatkan kekuatannya sampai batas tertentu dan melemahkan lawan berdasarkan itu. Bahkan jika Xiaoyan dikalahkan, dia akan tetap tak terkalahkan. Jadi yang mereka khawatirkan saat ini adalah 10 pembangkit tenaga listrik dari 10.000 sekte api mereka. Pefengah. Tepat ketika suara sesepuh Huoyun jatuh, kekosongan di tengah platform kompetisi perlahan menggeliat, dan tiba-tiba beberapa sosok tiba-tiba mengalir ke pandangan semua orang. Ini, sudut mata Huoyun tidak bisa membantu melompat dengan keras ketika dia melihat ini. Jelas, 10 orang yang keluar jelas adalah 10 orang dari 10.000 sekte api yang menghentikan Xiaoyan, dan sosok-sosok 10 orang ini cukup malu, bau terbakar sangat menyengat, dan bahkan napasnya lamban, seperti anjing mati yang dibuang dari kehampaan. Ho, benar-benar sudah lama sejak aku sebahagia ini. Xiaoyan adalah yang terakhir muncul, dan segera melirik 10 orang yang sangat malu, dan bertepuk tangan. Xiaoyan, kamu melangkah terlalu jauh. Melihat adegan ini, Huo Liuxin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan kemarahan di hatinya semakin kuat. Tuan Sekte Huoyi, sekarang, seharusnya tidak ada keraguan, kan? Xiaoyan mengabaikan Huo Liuxin, tetapi matanya perlahan berbalik untuk melihat Huoyi. Meskipun kekuatanmu lemah, kekuatan tempurmu sebanding dengan kekuatan pertempuran abadi bintang 4. Anda telah mengalahkan pembangkit tenaga listrik Myriad Fire Sekte saya beberapa kali. Hari ini, biarkan Master Sekte ini datang menemui Anda secara langsung. Begitu suara itu jatuh, jubah brokat Huoyi bergetar untuk sementara waktu, dan dia berbalik, dan menghilang ke kursi. Itu datang ke sisi Xiaoyan. Tuan Sekte, ini benar-benar mustahil. Melihat ini, Penatua Huo dan Penatua Agung Huoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk. Huoyi adalah Master Sekte Wan Huo Sekte saat ini, dan kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari Dosian bintang 4, dan kekuatan tahap tengah dari Dosian bintang 4 jauh dari sebanding dengan 4 biasa, bintang Dosian di tahap awal, apalagi Dosian bintang 3 Xiaoyan. Kekuatan tahap selanjutnya, tingkat pertempuran ini, tetapi celahnya terlalu banyak. Xiaoyan menerima kebaikan kedua tetua, tapi aku berpikir untuk bertemu dengan Master Sekte Huoyi. Melihat bahwa tujuannya telah tercapai, Xiaoyan tidak bergeming. Tahap tengah dari 4-star Fighting Immortal sangat tirani. Jika Xiaoyan tidak menggunakan metode api suci dan menelan api untuk menekan bagian bawah kotak, dia mungkin menjadi masalah serius bagi orang kepercayaannya sendiri. Tapi Xiaoyan tidak takut akan hal ini, lagi pula, untuk persiapan manajemen berikutnya, secara alami, perlu untuk berurusan dengan beberapa musuh yang kuat, untuk maju dalam waktu tercepat. Tuan Sekte Huo, tolong. Xiaoyan memberi isyarat undangan dan berkata, saya adalah atribut api. Saya tidak suka menunda-nunda ketika saya bertarung dengan orang-orang. Jika Anda tidak bisa melawan, maka menyerahlah dan akui kekalahan. Di pipi pucat Huoyi, sedikit kebanggaan melintas. Jelas orang ini bisa menjadi api Master Sekte harus memiliki semacam keterampilan dalam menekan bagian bawah kotak. Petik 2. Petik 2. Untuk sesaat, Xiaoyan berdiri diam di tempat, mengabaikan kata-kata Huoyi, matanya perlahan tertutup, mencoba berkomunikasi dengan istana spiritual di alam jiwanya. Apa yang kamu lakukan? Ke-10 pria kuat itu cukup malu, dan perlahan-lahan kembali ke kursi mereka. Melihat tindakan Xiaoyan, mereka langsung bertanya-tanya, mereka baru saja kalah. Jika kalah, bagaimanapun, di Xiaoyan. Di ruang khusus Yan, kekuatan Xiaoyan terlalu tirani, benih surga besar ditambah kekuatan ruang formasi membuat mereka tidak ada hubungannya, dan mereka dikalahkan. Tunggu, ini, kekuatan jiwa tingkat negeri ajaib. Dalam sekejap, mengikuti tindakan Xiaoyan, semua pembangkit tenaga listrik di lapangan, kecuali Master Sekte dan Tetua Agung, untuk sementara ditekan oleh kekuatan jiwa menyilaukan Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, ada yang ingin saya tanyakan. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa Xiaoyan yang mempesona terus mengalir keluar, dan Huoyun yang lebih tua berkata dengan tatapan serius.
Penatua, bolehkah saya bertanya? Xiao Yan menutup matanya dan perlahan membuka mulutnya. Kekuatan jiwa terus dilepaskan, mencoba bersaing dengan Huo Yi. Apakah seorang apoteker? Huo Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya, melihat kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona dengan hati yang berapi-api. Boom! Penatua Agung Huo Yun belum selesai berbicara, dan lingkaran riak energi jiwa yang tak terlihat tiba-tiba menyebar ke seluruh panggung kompetisi dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Aku seharusnya berpikir bahwa orang kuat yang dapat memiliki kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng secara alami adalah seorang apoteker tingkat negeri dongeng kelas 4. Bawahanku, Master Sekte Huo Yi dari Sekte Wan Huo, bersedia tunduk pada manajemen Tuan Xiao Yan. Saat berikutnya, Huo Yi, yang mencoba melawan Xiao Yan, berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. Pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 4, dan bahkan penguasa sekte, dan di depan bawahannya, mampu mencapai level ini sudah dapat menjelaskan banyak masalah. Tuan Sekte Huo, tolong cepat bangun, anak ini adalah pilihan terakhir, saya harap Tuan Sekte tidak akan menyalahkannya. Melihat tujuannya tercapai, Xiao Yan juga menjadi lebih baik. Sebenarnya adalah apoteker abadi kelas 4. Saat berikutnya, banyak ahli yang dikejutkan oleh kekuatan jiwa Xiao Yan tidak bisa tidak berkata. Ada sangat sedikit apoteker di dunia hantu, telah menjadikan profesi ini sebagai posisi seperti dewa di dunia hantu, belum lagi abadi peringkat keempat, bahkan jika Xiao Yan hanya seorang kaisar. Apoteker, Myriad Fire Sect juga akan mencoba yang terbaik untuk berkultivasi. Tuanku, kami dulu memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, penguasa Sekte Api Segudang, akan dibimbing oleh Tuan Xiao Yan dan Tuan Xiao Gui. Setelah beberapa saat, Huo Yi juga bersumpah secara langsung, dia tahu, apoteker abadi kelas 4, dengan visi yang begitu kuat, agak menakutkan. Dengan dia, saya khawatir akan lebih mudah bagi Myriad Fire Sect untuk masuk ke pasukan teratas di wilayah tengah. Xiao Gui, bagikan barang-barangnya. Melihat bahwa pejabat tingkat tinggi di sini menjadi meyakinkan untuk sementara waktu, Xiao Yan juga mengangguk dan berkata, jelas pada saat ini, oposisi terhadap mereka berdua di 10.000 api sekte telah benar-benar terhapus. Tidak, ini adalah beberapa pil obat tingkat kaisar kelas 3 yang kakak sulung saya haluskan sebelumnya, dan semuanya dibagikan kepada Anda. Xiao Gui mendengar kata-kata itu dan melepaskan kain hitam dari keranjang. Segera, sebotol pil obat diisi dengan botol giok, muncul di mata publik. Masalah besar, melihat adegan ini, hati mereka yang hadir tidak bisa menahan gemetar hebat. Begitu banyak pil obat sudah cukup untuk menambah banyak kekuatan pada sekte mereka. Kirim pesanan saya, semua orang di sekte yang menemukan hambatan dari keabadian pertempuran bintang 2 atau keabadian pertempuran bintang 3 dapat datang ke sini untuk menerima cairan spiritual, yang dapat meningkatkan waktu kultivasi Anda, serta banyak ramuan obat untuk penyembuhan dan kultivasi. Hadiah mereka yang telah melakukan perbuatan baik di sekte, dan mereka yang melakukan kesalahan akan dihukum. Xiao Yan berkata perlahan. Ya, tuanku. Huo Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menunggu hari ini terlalu lama, tapi untungnya, dia akhirnya menunggu pria mesum seperti Xiao Yan. Dalam kompetisi sekte ini 3 tahun kemudian, sekte api segudang mereka sudah cukup untuk tumbuh menjadi kekuatan top yang benar-benar tirani. Dengan berakhirnya perjamuan Hongmen hari itu, semua pembangkit tenaga listrik yang mengalami kemacetan di Wanhuo tiba-tiba mendapatkan banyak manfaat. Pada saat itu, reputasi Xiao Yan di sekte ini mencapai puncaknya. Pada hari kedua, ketika matahari terbit, seorang pengawal yang bermandikan darah perlahan-lahan datang ke Wanhuo Zong dari bagian lain wilayah tengah. Luka-lukanya sangat serius, dan napasnya tampak seperti murid Wanhuo Zong. Tuan Xiao Yan, Tuan Xiao Gui, Ketua Sekte memiliki sesuatu yang penting untuk meminta Anda pergi ke aula untuk berdiskusi. Di pagi hari, seorang penjaga tiba-tiba memecah kantuk Xiao Yan dan langsung pergi keluar rumah tempat mereka berdua berada istirahat. Suaranya sangat keras, mendesak, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Kakak, mungkinkah ini sesuatu yang besar? Setelah beberapa saat, kedua sosok itu membuka rumah pada saat yang sama untuk bersiap pergi. Xiao Gui tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu, tapi itu harus menjadi masalah besar, jika tidak, kamu tidak akan terburu-buru, ayo pergi. Xiao Gui,
Ingat, situasi di 10.000 sekte api telah stabil sekarang, dan pohon akasia sudah dekat. Saya harus terlebih dahulu pergi untuk mendapatkan pohon akasia. Selama periode ini, Anda harus bekerja keras untuk melatih para murid di sekte. Ketika saya keluar, saya takut saya akan mencapai yang ketiga kalinya. Kompetisi sekte tahun ini. Petik 2. Dalam beberapa tahun terakhir, kamu telah bekerja keras untukmu. Xiao Yan berkata dengan sedikit rasa bersalah di hatinya. Hei, kakak, jangan khawatir, ada banyak kekuatan di wilayah tengah, tetapi 10.000 sekte api menempati tempat yang berbahaya. Bahkan jika kita dikepung oleh kekuatan lain, kita dapat memilih untuk tidak bertarung. Xiao Gui segera mengerti kekhawatiran Xiao Yan dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Begitu suara itu jatuh, keduanya segera berjalan menuju aula sekte. Master sekte terlihat bingung. Kenapa begitu? Mereka berdua baru saja memasuki aula, dan tiba-tiba ada puluhan orang berkumpul di sini, beberapa Xiao Yan belum pernah melihat sebelumnya. Namun, dia sangat sopan kepada Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, wilayah kami diserang. Setelah beberapa saat, Huo Yi mengerutkan kening dan langsung pergi ke sisi Xiao Yan dan berkata. Wilayah. Xiao Yan sedikit bingung ketika mendengar ini. Tuan Xiao Yan, yang disebut wilayah teritorial adalah beberapa wilayah atau sumber daya dari pasukan kita masing-masing di wilayah tengah. Sekte 10.000 api kami milik urat kristal yang kaya akan spar energi. Meskipun spar tidak sebagus pil obat Anda, itu bisa sedikit banyak memberi para murid banyak sumber daya budidaya, jadi urat kristal ini milik kita. Sekte api segudang adalah wilayah yang sangat berharga. Penatua Huoyun bangkit dan berkata, di sekte kami, ada beberapa bintang 4 abadi yang bertarung, tetapi dua tetua dan tetua ketiga telah menjaga vena kristal untuk waktu yang lama. Baru hari ini seorang murid datang untuk melaporkan bahwa tanah itu diserang, dan keselamatan kedua tetua. Huo tua juga mengerutkan kening saat ini. Bisakah Zhongyu menyerang sesuka hati? Xiao Yan bertanya segera setelah mendengar kata-kata itu. Tuan Xiao Yan, Anda tidak tahu. Ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tengah, tetapi pengadilan bumi dan pengadilan roh hanya duduk dan menonton, karena di sini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Kali ini, sekte yang menyerang wilayah kita adalah sekte yang menyebut dirinya Pavilion Qingyun. Dikatakan bahwa di belakang panggungnya tampaknya dilindungi oleh seorang pria kuat di halaman. Setelah beberapa saat, Huo Yi berkata dengan serius. Kekuatan Pavilion Qingyun ini dianggap sebagai yang terbaik di wilayah tengah, karena di antara sekte mereka, ada beberapa orang kuat di Douxian Bintang 4 yang terlambat. Penatua Huoyun mengerutkan kening, jelas Douxian Bintang 4 ini tahap akhir pria kuat itu memiliki penglihatan yang sangat mengejutkan. Tahap akhir Douxian Bintang 4. Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika dia mendengar ini, tapi dia masih cukup terkejut. Sekarang Xiao Yan hanya berada di tahap akhir Douxian Bintang 3, dan dia memiliki pil Douxian di tangannya. Hanya setelah menembus tahap akhir Douxian Bintang 3, dia juga dapat menembus ke Bintang 4 Douxian dengan meminum pil Douxian. Master Sekte Huo, saya tidak tahu di mana wilayah 10.000 api sekte kami berada. Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya. Melapor kepada tuanku, wilayah kami berada di area inti wilayah tengah. Ini adalah area kacau di mana ikan dan naga bercampur, jadi kami mengirim dua tetua Douxian Bintang 4 untuk menjaganya. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, Huo Yi masih berbicara. Aku tidak tahu apakah tempat yang disebut pohon akasia itu sama dengan tanah ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Tuanku, tidak jauh dari tanah air kami adalah tempat di mana pohon akasia berada di dunia sekarang, dan tanah air kami mungkin diserang hanya karena pohon akasia ada di dunia ini. Tuanku, kali ini, biarkan aku pergi bersamamu. Wilayah sangat penting bagi sekte kami dan tidak bisa hilang, kata Huo Yi dengan sungguh-sungguh. Oh, lokasi pohon akasia dan tanahnya sangat dekat. Tidak, kali ini, aku akan pergi sendiri. Ketika saya menyelesaikan krisis kepemilikan teritorial saya akan memasuki pohon akasia, jadi saat ini, urusan sekte akan merepotkan Master Sekte dan Xiao Gui. Xiao Yan perlahan menolak. Tuanku, bukannya aku tidak percaya padamu, ini adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Douxian Bintang 4, pembangkit tenaga listrik semacam itu. Melihat Xiao Yan begitu tegas, Huo Yi tidak bisa menahan diri,
Kata cemas, bahkan jika Xiao Yan ini bisa mengalahkan Zenzi untuk dirinya sendiri, tetapi menghadapi tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 4, dia selangkah lagi darinya, jadi saya khawatir Xiao Yan tidak akan bisa melakukan apapun. Sekte Master Huo, jangan tidak sabar. Ketika saya memasuki sekte, saya menemukan bahwa tidak jauh dari sekte, ada beberapa tokoh licik dalam, mungkin mereka adalah musuh sekte, Paviliun Ting Feng. Kekuatan di Paviliun Ting Feng mirip dengan kita. Jika Master Sekte pergi dengan tergesa-gesa, saya khawatir sekte tersebut juga akan berada dalam krisis. Jadi perjalanan ini aku akan pergi sendiri. Adapun pembangkit tenaga listrik Dousian Bintang 4 yang terlambat di Paviliun Qingyun, Master Sekte hanya bisa menunggu kabar baik. Xiao Yan berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Master Sekte, apa yang dikatakan Tuan Xiao Yan benar. Ada Paviliun Qingyun di luar, dan Paviliun Ting Feng menatap ke dalam. Anda tidak boleh pergi. Selain itu, sihir Tuan Xiao Yan tidak tertandingi di dunia, dan dia adalah seorang alkemis tirani. Dia pasti bisa mengubah risiko menjadi aman. Mendengarkan suara Xiao Yan, semua pejabat tingkat tinggi yang hadir berkata, 10.000 sekte api adalah basis mereka. Jika mereka mengirim orang kuat untuk membebaskan tanah teritorial, saya khawatir begitu mereka dimanfaatkan oleh Paviliun Ting Feng, situasi mereka akan hancur. Tuan Xiao Yan, melihat pria lembut di depannya, Huo Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia berkata, bahkan jika dia bertarung melawannya, dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menang. Tuan Sekte, Xiao Gui. Saya telah meninggalkan banyak pil obat, cukup untuk meningkatkan kekuatan Songmen yang kuat. Tapi ingat, selama aku pergi, kamu tidak boleh berkelahi, kamu harus tetap berpegang pada Kam Sekte. Xiao Yan masih tidak lupa untuk menasihati, lagi pula, begitu pangkalan ini hilang, aku khawatir situasi mereka akan berubah, menjadi sangat buruk. Ikuti perintah tuanmu. Setelah beberapa saat, orang-orang kuat yang hadir juga berkata dengan hormat. Belum terlambat, segera pergi. Setelah menyerahkan beberapa masalah rumit di Zaidu, Xiao Yan berkata kepada penjaga berdarah yang datang untuk melapor. Tuan Xiao Yan, kita mulai dari jalan rahasia, tolong ikuti aku. Begitu suara itu jatuh, Xiao Yan dan penjaga berwarna darah segera meninggalkan jalan rahasia dan menuju wilayah-wilayah tengah. 10.000 api sekte juga cukup jauh dari area inti wilayah tengah. Selain itu, untuk menghindari mata-mata dari beberapa kekuatan lain, Xiao Yan dan keduanya bergerak bersembunyi, dan kecepatannya sangat lambat. Tempat lainnya adalah di sekte di luar tebing Tungku Yan dari 10.000 sekte api. Tuan Paviliun, murid dari Akademi Spiritual yang mengelola 10.000 sekte api telah tiba, tetapi anehnya mereka bukan satu, tetapi dua. Di loteng yang agak elegan, keduanya adalah seorang pria dalam pakaian cantik muncul, dan salah satu penjaga tiba-tiba mengalir ke loteng dan berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. Dua pria, satu setengah baya, tetapi ada aura yang sangat agung di sekujur tubuhnya. Kekuatan aura ini telah mencapai tahap tengah dari pertarungan abadi bintang 4. Dia sekarang adalah pemilik Paviliun Ting Feng, Feng Qingyu. Yang lain, yang tampaknya cukup muda, memiliki penampilan yang bermartabat, dan matanya penuh bintang dingin, orang ini adalah murid yang dikirim untuk mengelola Paviliun Ting Feng di Lingyuan. Tuan Yang, bagaimana menurut Anda ini bagus? Setelah beberapa saat, Feng Qingyu bertanya lebih dulu. Lagi pula, pria di depannya tidak hanya kuat, tetapi juga ada hubungannya dengan kepala sekolah Ling di halaman, jadi Feng Qingyu dan hanya dengan sopan. Tuan Paviliun Angin, saya telah berkomunikasi dengan pemilik Paviliun Qingyun. Paviliun Qingyun mengirim orang-orang kuat untuk menyerang wilayah 10.000 sekte api, dan begitu mereka memobilisasi orang-orang kuat dari sekte untuk mendukung, kami akan segera menyerang, cobalah untuk menang sekte 10.000 api. Yang Si berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, meskipun kami mendengar bahwa Feng Ge dan Wan Huo sekte memiliki banyak keluhan, tetapi orang dewasa membantu sekte kami, itu benar-benar membuat orang tua itu malu. Feng Qingyu mendengar kata-kata itu, dan langsung tertawa, bagaimanapun juga, ia mampu lampiran sekte Wan Huo, mereka akan mendapatkan sumber daya yang lebih besar, dan akan sangat mudah untuk memasuki pasukan teratas pada waktu itu. Itu benar, tapi saya hanya melakukan ini ketika saya menerima perintah. Tampaknya di halaman bawah tanah, ada orang kuat yang ingin mati di 10.000 sekte api, mungkin dua manajer rumah spiritual di 10.000 sekte api.
Yang Si menggelengkan kepalanya. Ayo, awasi 10.000 sekte api. Begitu ada jejak pergerakan pembangkit tenaga listrik bintang 4 Dosian di sekte mereka akan segera melaporkannya, kata Feng Qingyu. Ya, Master Pavilion. Begitu suara itu jatuh, ketenangan di sini dipulihkan. Tempat lainnya adalah Pavilion Qingyun di pusat wilayah tengah. Hei, bagaimana orang dewasa bisa memiliki waktu luang dan waktu luang untuk mengunjungi rumah sederhana hari ini? Petik 2. Saya juga berharap bahwa Anda akan dimaafkan. Di loteng yang didekorasi dengan sangat indah, seorang pria parubaya menyapa seorang pria muda dengan wajah tersenyum dan berkata, Yun Kun, Pavilion Qingyunmu juga cukup populer. Tampaknya Nian ini tidak membantumu dengan sia-sia. Setelah beberapa saat, pemuda itu berdiri tepat di kursi utama di loteng, dan kemudian berbicara perlahan. Hei, Tuan Lingyu sangat suka bercanda, Pavilion Qingyun kami dapat memiliki level saat ini, semua berkat bantuan dari Tuhan, jika ada perintah, katakan saja. Qingyun Kun, Master Pavilion Qingyun, adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dari 4-star Fighting Immortal. Lingyu melirik secara acak, memandang beberapa pengikut di loteng dan berkata, turun, biarkan aku turun. Setelah beberapa saat, hanya ada 2 orang yang tersisa di loteng. Yang Si seharusnya berkomunikasi denganmu dan memintamu untuk berurusan dengan 10.000 bawahan sekte api, kan? Tidak ada seorang pun di sekitar, dan Lingyu segera berkata, Tuan, bagaimana Anda tahu ini? Qingyun Kun terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, Yang Si berinisiatif untuk menghubunginya beberapa hari yang lalu, dan memintanya untuk mengirim orang kuat untuk menyerang wilayah 10.000 sekte api. Setelah acara selesai, wilayah 10.000 sekte api adalah Pavilion Qingyun mereka, jadi Qingyun Kun melakukannya. Yang Si adalah orangku. Petik 2. Menyerang Wan Huozong juga merupakan ideku. Melihat Qingyun Kun, yang bingung, Lingyu menjelaskan. Saya tidak tahu siapa di sekte 10.000 api yang telah menyinggung orang dewasa, dan bawahan mereka bersedia memberikan kepala mereka kepada orang dewasa. Mendengarkan suara Lingyu, Qingyun Kun langsung tertawa. 10.000 api sekte ini adalah kekuatan tingkat menengah terbaik, dan itu jelas tidak pada tingkat yang sama dengan Pavilion Qingyun, jadi dalam hal penampilannya sendiri, bagaimanapun juga, Pavilion Qingyun memiliki kekuatan tempur bintang 4-nya sendiri. Pembangkit tenaga listrik abadi yang terlambat, tetapi dia tidak dapat melangkah ke peringkat teratas. Di antara 10.000 sekte api, ada 2 murid dari Akademi Spiritual. Petik 2. Keduanya adalah tujuanku. Petik 2. Jika Anda memiliki kemampuan, bawalah kepada saya, dan saya akan memberi Anda hadiah yang bagus. Lingyu tersenyum. Jika itu masalahnya, maka silakan kembali dan tunggu kabar baiknya. Mendengar suara Lingyu, Qingyun Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gembira. Kekuatan dan bakat Lingyu luar biasa tirani. Jika dia dapat membantunya menyelesaikan masalah ini, saya khawatir Pavilion Qingyun juga akan bangkit, dan dengan perawatan pria besar ini, Pavilion Qingyun mereka juga dapat berjalan menyamping di wilayah tengah ini. Begitu suara itu jatuh, sosok Lingyu perlahan menghilang ke dalam kehampaan dan pergi. Kemarilah, kirim seseorang untuk menjaga sekte itu. Wilayah 10.000 sekte api, pavilion ini akan pergi ke sana secara langsung. Begitu suara itu jatuh, Qingyun Kun tersenyum perlahan. Api suci di tubuh Xiao Yan adalah milikku. Tunggu, petarung bintang 3 yang abadi hanya mencoba bersaing dengan klan jahat di luar dunia, hanya mencari kematian. Berjalan dalam kehampaan, wajah Lingyu menjadi mengerikan. Bangun dan bicara. Hanya, jangan meremehkan orang ini. Menurut pemimpinnya, Xiao Yan telah menyatukan banyak orang kuat dan sepenuhnya memusnahkan beberapa dari 36 keluarga kerajaan di antara suku jahat ekstrateritorial kita. Pada saat yang sama, tiba-tiba, aura jahat muncul dari tubuh Lingyu. Hei, jangan khawatir. Bahkan jika orang ini memiliki keterampilan yang hebat, dia tidak dapat melarikan diri dari Wuzishanku. Bagaimanapun, ini adalah wilayahku sendiri. Lingyu mendengar kata-kata itu, tetapi dia mengabaikannya, berpikir bahwa dia sekarang menjadi pertempuran abadi bintang 4. Selesaikan, dan kendalikan setengah dari dunia, Anda hanya perlu melangkah dalam satu langkah, Anda dapat berhasil memasuki pertempuran abadi bintang 5, dan kemudian Anda dapat memasuki kuil penguasa jiwa. Ayo hati-hati.
Setelah beberapa saat, aura jahat di tubuhnya membuka mulutnya dan berkata, meskipun itu bukan orang asing yang kuat, tetapi itu adalah salah satu dosa yang paling banyak. Jelas tirani dari 36 klan kerajaan di antara klan jahat asing, Xiao Yan ini dapat menghancurkan, secara alami memiliki beberapa kekuatan. Yah, aku akan memperhatikan. Tapi kamu harus berkonsentrasi pada persiapan untuk melepaskan api suci dan menekan api suci. Untuk sisa waktu, biarkan orang-orang ini melompat-lompat sebentar, sampai aku keluar dari pohon akasia. Xiao Yan, kalian semua pasti akan mati. Ling Yu berkata sambil tersenyum. Hati-hati, auramu terlalu tirani. Jika ditemukan oleh yang kuat di halaman atau ayahmu, rencana kita akan gagal. Setelah beberapa saat, aura jahat di Ling Yu mengingatkan. Jangan khawatir, selama aku bisa masuk ke dalam Immortal Fighting Bintang 5, aku bisa langsung bertemu dengan Lord Demon, dan seluruh Li Soul Realm akan jatuh ke tangan kita. Susu. Dan dengan pada saat yang sama, Ling Yu tertawa. Sosok Xiao Yan dan penjaga Sue terus melintasi wilayah yang luas ini, dan setelah beberapa saat, penjaga Sue perlahan berbicara. Apakah kamu sudah sampai di tujuanmu? Xiao Yan berhenti di sebuah batu dan segera berkata, Tuan, Paviliun King Yun ini didukung oleh pria kuat dari halaman bawah tanah, dan bawahannya dengan gegabah mengingatkan orang dewasa. Penjaga darah menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, kamu bisa memimpin. Xiao Yan tidak berpikir begitu. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, aku khawatir selama dia tidak menemukan pembangkit tenaga listrik yang sangat tirani, dia secara alami akan memiliki kekuatan untuk melawan beberapa makhluk abadi bintang 4 tingkat menengah. Aduh, mendengar kata-kata itu, penjaga darah hanya bisa menyerah, dan segera membawa Xiao Yan ke tujuan, tetapi keduanya sangat dekat dengan tujuan. Zhongyu, Pegunungan Tandus. Pegunungan Tandus adalah pegunungan terbesar di wilayah tengah. Medan di sini sangat luas, dan telah menciptakan banyak sumber daya dan urat mineral yang tak terhitung jumlahnya. Di sini, ini juga merupakan kompetisi paling sengit di seluruh wilayah tengah. Tuanku, tetua ketiga dari Sekte Wan Huo mengambil bawahan yang tersisa dan melarikan diri ke bagian dalam Gunung Tandus. Setelah beberapa saat, saya khawatir mereka akan meninggalkan wilayah Sekte Wan Huo dan pergi ke wilayah pasukan lain. Di kaki gunung, seorang pria agung dengan sekelompok tentara berseragam yang kuat perlahan berdiri di sini. Sialan tetua ketiga dari 10.000 Sekte Api, dia sebenarnya ingin merusak perbuatan baik kita. Ambil saudara-saudaramu dan masuki pencarian, kamu memasuki wilayah kekuatan lain. Pemimpin dia juga mengerutkan kening dan menggeram. Orang-orang ini semua berseragam militer, dan kata King Yun terukir di belakang mereka. Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu bahwa orang-orang ini jelas adalah bawahan Paviliun King Yun. Pemimpinnya bernama King Feng, yang merupakan pembangkit tenaga listrik di panggung tengah Dousian Bintang 4. Di antara Paviliun King Yun, kekuatannya juga berada di antara 3 eksistensi teratas. Di antara wilayah sektarian, para penjaga benar-benar dilenyapkan. Tempat lain, Penatua ketiga, sekarang hanya ada beberapa prajurit tua dan lemah yang tersisa di saudara. Ini bukan jalannya. Setelah berjalan 100 meter, itu adalah wilayah pasukan lain. Jika Anda memasuki wilayah pasukan lain, jika Anda diselamatkan oleh kebaikan mereka, jadi, mari kita bertarung. Di tempat lain, beberapa sosok langka yang tersembunyi di bawah pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi berkata, orang-orang ini semua dengan derajat yang berbeda di tubuh mereka. Cedera orang terkuat hanya seorang pria parubaya, dan kekuatan pertempuran bintang 4 tahap awal yang abadi. Di dalam pohon kuno di langit ini adalah tempat mereka menjaga pembuluh darah kristal, tetapi saat ini, mereka terpaksa melarikan diri ke tepi. Tapi aku khawatir tetua kedua tidak akan bisa melawan. Bagaimanapun, Master Paviliun King Yun secara pribadi mengambil tindakan. Penatua ketiga yang memimpin tidak bisa tidak melihat kedalaman kristal, pembuluh darah, di mana riak energi menakutkan terus menyebar. Itu jelas tetua kedua, dia bertarung sengit dengan Master Paviliun King Yun. Tetua ketiga, ayo pergi dulu. Satu-satunya rencana untuk saat ini adalah kembali dan memindahkan tentara penyelamat, kata yang lain tanpa daya. Saya tidak bisa kembali untuk menyelamatkan pasukan. Sekte ini menempati area berbahaya dan didambakan oleh banyak pasukan. Jika kita terburu-buru mengerahkan pasukan, saya khawatir sekte itu akan jatuh. Begitu sekte itu hilang,
saya takut bahwa situasi kita akan lebih buruk. Kata tetua ketiga. Hei, jadi kamu di sini. Jangan berpikir untuk kembali menyelamatkan tentara, aku akan mengirimmu ke neraka satu persatu. Tepat ketika tubuh beberapa orang baru saja menggeliat dan bersiap untuk bergerak, sebuah sosok menakutkan seperti sungai bergelombang, tiba-tiba, itu meledak di sekitar pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Tidak bagus, King Feng dan yang lainnya mengejar, tetua ketiga pergi. Aku bersumpah untuk melindungi tetua ketiga. Beberapa sosok lemah langsung melindungi tetua ketiga di belakang, dan kemudian melihat sekeliling dengan waspada. Sial, mulai sekarang, aku takut aku harus bertarung. Setelah beberapa saat, wajah tetua ketiga menjadi sangat jelek ketika dia melihat badai cian yang semakin menakutkan di sekitar pohon kuno yang menjulang tinggi. King Feng, pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dousian Bintang 4 di Paviliun King Yun, seorang ahli budidaya atribut angin satu tangan, yang pernah melenyapkan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dousian Bintang 4, ditambah sekarang bahwa dia sudah terluka parah, belum lagi kekuatannya hanya belaka. Pada tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 4, ini adalah bahaya nyata. Penatua ketiga, mengapa kamu berjuang? Awalnya, kamu memiliki tidak kurang dari 50 penjaga yang bertanggung jawab untuk menjaga dan berpatroli di pembuluh darah kristal ini, tetapi mereka bersikeras untuk menghadapi Paviliun King Yun kami. Sekarang tidak apa-apa, hanya beberapa prajurit tua dan lemah terakhir, yang tersisa, akhir ini. Dalam badai cian yang benar-benar membungkus pohon kuno yang menjulang tinggi, bersama dengan kekuatan badai atribut angin yang sangat berbahaya, ada penghinaan. King Feng, bukankah Paviliun King Yunmu hanya memanfaatkan bahaya orang? Ketika aku pulih, aku pasti akan melenyapkanmu. Menghadapi agresivitas King Feng, aura tetua ketiga tiba-tiba meningkat, dan dia masih mencoba untuk tenang, bawah jalan. Ayo lakukan, ini adalah tempat pemakamanmu. Dan jangan khawatir, urat kristal ini, Paviliun King Yun kami akan membantumu melindunginya, dan segera, semua pembangkit tenaga listrik dari Sekte Wan Huo juga akan runtuh. Aku akan menemanimu. Hahaha, begitu suara itu jatuh, badai cian di sekitar pohon kuno yang menjulang mengirimkan gelombang kekerasan, dan kemudian di bawah kendali King Feng, itu menyusut dalam sekejap, dan tiba-tiba menyerang tetua ketiga. Melihat penampilan ini, sepertinya dia ingin sepenuhnya melenyapkan orang-orang ini. Bayangan ular roh-roh. Ledakan aku. Menghadapi pukulan tirani dari kekuatan jangka menengah Dousian Bintang 4 King Feng, ketiga tetua tidak berani menahan diri. 10 tubuh energi yang persis sama dengan diri mereka sendiri, tiba-tiba menembak ke arah badai cian yang bertiup di wajah. Boom! Badai cian yang menakutkan itu sangat merusak, baru saja mendekati pohon kuno yang menjulang tinggi, dan pohon kuno yang menjulang itu benar-benar musnah seperti bunga yang patah dan pohon willow. Munculnya puluhan energi api sosok di sekitar tetua menabrak badai cian. Tabrakan. Badai cian dan lusinan badan energi baru saja bertabrakan, dan lingkaran itu berisi riak energi destruktif, yang tiba-tiba meledak. Setelah kebuntuan di antara keduanya, jejak energi cian melewati energi api, langsung menghadap ke ketiga tetua menyerang dan pergi. Puff! Sepertinya langit akan membunuhku. Tetapi bahkan jika lelaki tua itu jatuh, itu pasti tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Sadar akan jejak energi ini, mata tetua ketiga berkilat, dan ada jejak tekad fluktuasi yang mempesona tiba-tiba meletus. Boom! Dan tepat ketika tetua ketiga jatuh ke kondisi di mana lampu kehabisan minyak dan ingin meledak, jejak kekuatan lembut tiba-tiba memberi makan tubuhnya, dan energi cian yang menyerangnya juga dihancurkan oleh tubuh. Seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya dapat dengan mudah memecahkannya. Orang ini, di mana tempat sucinya? Sadar akan kejadian yang tiba-tiba, tetua ketiga juga buru-buru memulihkan napas di tubuhnya, dan segera menatap pria berkaki berat di depannya. Sepertinya dia bisa merasa ekstrim dari orang ini, bahaya. WHO, berani menghancurkan hal-hal baik dari Paviliun King Yun kita, tidak bisakah kita menemukan kematian? Melihat bahwa dia akan membunuh tetua ketiga sepenuhnya, dia tiba-tiba diselamatkan oleh pemuda di depannya. King Feng tidak bisa menahan diri, tapi menjadi sedikit marah. Penatua ketiga, kalau begitu, beberapa pil obat untuk memulihkan lukanya. Setelah beberapa saat, pria kurus itu melemparkan beberapa botol batu giok halus ke pria yang terluka parah di bawah, dan segera tertawa. Tiga tetua, penjaga darah di samping juga muncul di sini dan berkata, Huo Yuan,
Aku tidak memintamu untuk melaporkan informasi itu kepada Sekte Master dan membiarkan dia memutuskan, mengapa kamu. Penatua ketiga dengan lembut mengambil pil obat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bingung. Tiga tetua, orang ini adalah murid yang ditugaskan untuk mengelola sekte kita kali ini, kata Huo Yuan. Serahkan padaku. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu tubuhnya langsung menginjak dahan di atas pohon kuno itu, menatap pria di depannya dengan waspada. Manajer mendiang Samsung Douxian. Hahaha. Nak, kamu memiliki jalan ke surga dan kamu tidak pergi, dan tidak ada pintu ke neraka untuk dibobol. Kebetulan Master Pavilion memerintahkan untuk menangkap dua manajer dari Sekte Wan Huo. King Fen mendengar kata-kata itu, tetapi tiba-tiba tertawa. Menurut pendapatnya, kekuatannya yang bermartabat di tahap tengah dari Dewa Berjuang Bintang 4 dapat menangani dengan seorang pria yang bukan 4-star fighting immortal. Saya khawatir itu sesederhana mencubit semut sampai mati. Banyak omong kosong. Ledakan panas. Xiao Yan tidak berbicara omong kosong dengan King Feng. Atribut api yang mempesona melawan ki di tubuhnya kental, dan kemudian kecepatan tiba-tiba meroket. Dia langsung memisahkan diri dari cabang, mengeluarkan penguasa kuno konstan api aneh di belakang dia, dan menyerang King Feng secara langsung. Kecepatan yang sangat cepat. Meskipun King Feng membenci Xiao Yan, dia hanya bisa mengambil tindakan balasan dalam menghadapi penolakan Xiao Yan untuk mundur dan berperang melawan perang. Feng Xing Tianyu. Dalam sekejap, Dou Core di tubuh King Feng menggeliat, dan Qian Dou Qi yang mempesona menyebar dalam sekejap, mengelilinginya. Itu meledak ke arah Xiao Yan, dan kekuatan serangannya begitu kuat bahkan bintang 4 Douxian tidak akan menyerah terlalu banyak. Sungguh serangan tirani. Perubahan pertama Dewa Naga. Xiao Yan bergerak dengan kecepatan tinggi, tetapi dia bisa merasakan energi besar yang terkandung dalam serangan King Feng, dan segera memanggil secara diam-diam, dan tepat di atas tubuhnya, kilau emas yang sangat tersembunyi melintas. Dia meninggal, tetapi dengan restu dari transformasi pertama Dewa Naga, pertahanan Xiao Yan sangat meningkat. Boom! Hujan berbintang diam-diam jatuh pada Xiao Yan. Ketika King Feng melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tahu tirani serangannya, di bawah pukulan ini. Bagaimana mungkin? Setelah beberapa saat, senyum King Feng langsung membeku, karena ketika bintang yang tak terhitung jumlahnya di udara menyentuh tubuh Xiao Yan, mereka tidak membawa reaksi apapun, seolah-olah mereka dihancurkan. Pada saat yang sama, Xiao Yan hanya memegang penggaris berat di kedua tangan, mendatanginya, dan memotong 7 kaki berturut-turut. Perisai angin biru. Sebelum dia bisa memikirkan mengapa Xiao Yan bisa mengabaikan serangannya, perisai cahaya biru yang menyilaukan muncul di hadapannya seketika, menghalangi serangan Xiao Yan. Sisi. Ketika pukulan itu meleset, tubuh Xiao Yan bergerak cepat, tetapi ada ledakan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Jelas, bahkan dengan restu dari transformasi pertama Dewa Naga, dia berurusan dengan bintang 4 yang kejam. Pertarungan serangan King Feng di panggung tengah peri juga membuat Xiao Yan sangat tidak nyaman. Orang ini, dengan kekuatan tempur yang begitu mengerikan, untuk sementara dapat membuat dasi dengan King Feng di tahap tengah Douxian bintang 3 berdasarkan kekuatannya di tahap akhir dari Douxian bintang 3. Tampaknya itu inti pertempuran internalnya dan keterampilan bertarung yang dia kembangkan cukup maju. Selain pengalaman bertarung yang kaya, itu benar-benar aneh. Melihat ini, 3 tetua di bawah tidak bisa tidak memarahi diam-diam. Bagaimanapun, kekuatannya Xiao Yan ditampilkan saat ini terlalu mengejutkan. Sial, kekuatan orang ini terlalu aneh. Tidak heran dia menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik di halaman bawah tanah. Sepertinya dia pasti serius. Setelah beberapa saat, wajah King Feng serius, dan penghinaan dia sebelumnya ditunjukkan kepada Xiao Yan menghilang dalam sekejap. Apakah Anda siap untuk membuat langkah nyata? Itu tepat. Ambil aku 1 kaki. Lapisan ke-7 menghancurkan penguasa langit. Melihat ini, atribut api Xiao Yan yang melawan Qi menyapu dan melilit penguasa kuno dari api yang berbeda, dan segera menebas ke arah King Feng, dengan 7 balok dari 100 kaki berturut-turut, dengan momentum yang mencengangkan. Serangan yang sangat lemah, jangan dibawa keluar karena malu. Menghadapi pukulan Xiao Yan, King Feng melambaikan tangannya sesuka hati, dan 7 kaki raksasa itu tiba-tiba hancur. Pembangkit tenaga listrik Douxian bintang 4 memang tirani, dan itu masih dalam jangka menengah. Xiao Yan mengangguk perlahan, tetapi untuk mempertahankan kekuatannya, dia tidak bisa gegabah menggunakan Yan Yan Bian. Douxian bintang 4 di Paviliun King Yun.
Pembangkit tenaga listrik di tahap selanjutnya, pria itu adalah lawan yang paling sulit. Apakah kamu tidak berdaya? Kekuatan dari bintang 3 yang bertarung abadi di tahap akhir, mampu memaksaku untuk menggunakan semua kekuatanku layak untuk prestisemu. Sekarang, kamu bisa mati. Hahaha. Dalam sekejap, menatap Xiao Yan yang berdiri perlahan di tempat, King Feng tertawa terbahak-bahak. Feng Yao, tebasan matahari terbenam. Jatuh, nak. Setelah beberapa saat, semangat juang di seluruh ruang menjadi lebih tipis, dan lingkaran riak energi Qian terus menyebar ke segala arah dengan King Feng sebagai pusatnya, dan fluktuasi yang mengerikan merembes keluar. Tidak bagus. Ini adalah keterampilan bertarung di puncak peringkat suci. Jika Xiao Yan menghadapinya, aku takut. Setelah berbicara, tetua ketiga mencoba untuk bangun secara langsung, tetapi tersapu pergi oleh riak energi. Sungguh serangan tirani. Xiao Yan berdiri diam di udara, memandang King Feng, yang berisi pukulan tirani, dan hatinya menjadi panas. Pada saat yang sama, pada penguasa kuno api yang berbeda, lingkaran garis misterius, disertai dengan berkah dari biji surgawi agung Fei Yan, melambat perlahan muncul. Gelombang fluktuasi ini ternyata adalah kekuatan yang menggerakkan langit di paviliun dupa pembakaran. Feng Yao Sunset Slash. Suara lembut itu terdengar seperti lonceng angin, dan tiba-tiba ada rasa tidak nyaman yang sangat tirani di seluruh ruang. Boom! Setelah beberapa saat, King Feng tidak ragu-ragu. Bilah Qian yang berisi kekuatan dan energi yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangannya tiba-tiba menebas ke arah kekosongan tempat Xiao Yan berada. Gerakan itu baru saja jatuh, dan lingkaran pedang tak terlihat, tiba-tiba muncul kemarahan, dengan fluktuasi yang tak tertahankan, berbalik ke arah Xiao Yan. Sudah berakhir, nak. Hahaha. Melihat Xiao Yan yang tidak bereaksi sama sekali, King Feng tertawa terbahak-bahak. Pukulan ini cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dari 4-Star Fighting Immortal. Untuk menghadapi tahap akhir 3 Xiao Yan Star Fighting Immortal, itu sudah cukup untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Ho, sungguh fluktuasi yang hebat, itu memang keterampilan bertarung di puncak Ordo Suci. Pindahkan penguasa langit. Tetapi tepat ketika energi pedang tak terlihat hendak menyerang Xiao Yan, pola misterius pada penguasa kuno api abadi di tangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi mempesona dengan berkah dari benih surga agung. Pedang tak kasat mata energi langsung mengenai pola api pada penguasa kuno api yang berbeda, dan kemudian perlahan menghilang. Bagaimana mungkin? Pada saat itu, pupil King Feng mengecil dan kehilangan suaranya. Kembalikan padamu. Tepat saat King Feng kehilangan suaranya dan ragu, kekosongan di belakangnya tiba-tiba terbuka dengan retakan 100 sang, dan kemudian tebasan mengerikan yang baru saja menghilang dari wajah Xiao Yan muncul. Pada saat ini, kekuatan tebasan pedang Qi yang tak terlihat ini bahkan lebih kejam daripada saat menyerang Xiao Yan barusan. Tidak, dalam sekejap, ketika King Feng kembali ke akal sehatnya, tebasan yang menyilaukan langsung mengenainya. Sabu-sabu. Kekuatan serangan ini sudah sangat besar, belum lagi itu telah digandakan oleh kekuatan Xiao Yan sendiri. Jadi setelah mengenai King Feng, bahkan jika King Feng bertahan dalam waktu tercepat, dia akan terluka parah di bagian depan, tempat bagaimanapun, meskipun peringkat penguasa Tian-Tian tidak tinggi, itu dapat ditingkatkan dengan peningkatan kekuatan kultivator. Tik-tok, energi pedang tak terlihat perlahan menghilang. Di udara, Xiao Yan tidak terluka, tapi napasnya sedikit lemah. Lagi pula, memindahkan penguasa langit untuk memindahkan serangan itu menghabiskan banyak energi pertempuran bagi Xiao Yan, tetapi membandingkan keduanya, bahwa King Feng di tubuhnya, ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, dan jejak darah terus muncul dari tubuh, jelas tidak terluka ringan, dan sosoknya sangat tenang di ruang ini saat ini. Bajingan, saya pikir di panggung tengah Douxian bintang 4 yang bermartabat, saya benar-benar akan dikalahkan oleh pria Douxian bintang 3. Ini konyol. Tiba-tiba, King Feng yang lemah meledak menjadi mengaum, menatap Xiao dengan ekspresi muram. Yan, aku berharap bisa memakan Xiao Yan mentah-mentah. Pergi ke neraka. Pada saat ini, King Feng terluka parah. Jelas, itu adalah waktu terbaik untuk membunuh. Xiao Yan secara alami tidak akan meninggalkan masalah di penggal. Xiao Yan, aku salah perhitungan kali ini. Tapi lain kali aku melihatmu, aku akan membuatmu berlutut di kakiku. Leng Om, sebuah pil putih tiba-tiba muncul di tangan King Feng, dan dia segera menghancurkannya menjadi kabut putih yang menyilaukan. Muncul, dan sosok King Feng tiba-tiba menghilang.
Gerakan luar angkasa. Ini benar-benar kesalahan. Xiao Yan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak berdaya ketika dia mencoba menghentikannya. Jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun juga, biaya tingkat obat pergerakan luar angkasa ini sangat tinggi. Tuan Xiao Yan. Melihat Xiao Yan di langit, yang menggunakan kekuatan makhluk abadi bintang 3 untuk mengalahkan makhluk abadi bintang 4 atau bahkan hampir membunuhnya, tetua ketiga di bawah berkata dengan suara gemetar. Bagaimana? Apakah kamu lebih baik? Xiao Yan pergi langsung ke beberapa orang dan menemukan bahwa luka-luka mereka telah banyak pulih, dan semangat juang mereka juga telah pulih ke tingkat ke-5 atau ke-6, jadi dia segera bertanya. Terima kasih Tuan, tapi sekarang bahaya wilayah belum sepenuhnya teratasi. Tuan Paviliun King Yun dan bawahannya menyerang tetua kedua. Begitu tetua kedua gagal, kendali wilayah itu juga akan jatuh ke tangan Paviliun King Yun. Tuan, tolong ambil tindakan. Tiba-tiba, beberapa orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk berkata. Penjaga darah, bawa aku pergi. Orang lain di sini untuk beristirahat dan memulihkan diri, dan menunggu kekuatanmu pulih. Lantai pertama akan datang untuk bertemu. Xiao Yan selesai berbicara dan membawa penjaga darah ke kedalaman Vena Kristal. Penatua ketiga, murid-murid yang dikirim oleh Akademi Spiritual kali ini cukup luar biasa. Beberapa tokoh di sebelahnya berkata, jelas adegan Xiao Yan mengalahkan King Feng barusan membuat mereka yakin akan hati Xiao Yan. Cepat dan pulihkan Douki Anda, kami masih harus melawan mereka untuk hidup dan mati. Tuan Xiao Yan, kali ini menunda waktu, saya akan mengandalkan Anda. Setelah tetua ketiga selesai berbicara, dia menutup matanya dan pulih. Douki-nya, dia tahu bahwa kemampuan bertarung Xiao Yan itu tirani, tetapi Master Paviliun King Yun bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan apa yang dapat mereka lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatan mereka dalam waktu singkat dan pergi untuk mendukung Xiao Yan sebelum mereka dapat memecahkan kesulitan. Jauh di dalam urat kristal. Penatua kedua, waktumu hampir habis. Bagaimana memutuskan? Saya pikir Anda harus menjadi orang yang cerdas. Di sebuah gua di kedalaman Vena Kristal, lusinan pria kuat mengepung seorang lelaki tua, kata pemimpin itu. Hahaha, penatua kedua dari Myriad Fire Sect yang bermartabat, aku tidak bisa melakukan hal seperti penjual yang meminta kemuliaan. Pria tua yang dikelilingi itu menertawakan dirinya sendiri. Sepertinya kamu tidak makan roti panggang, dan kamu makan anggur yang enak. Aku akan bertanya lagi, lakukan atau tidak. Dalam sekejap, Master Paviliun King Yun di antara kerumunan juga berteriak. Aku lebih baik mati daripada melakukannya. Pria tua itu berkata dengan tenang. Master Paviliun King Yun membawa kekuatan besar, yang tidak diharapkan oleh para tetua kedua. Ada ratusan orang yang ditempatkan di Vena Kristal, tetapi di bawah tangan Master Paviliun King Yun dan 2 bintang 4 pertempuran abadi di King Feng, sekarang kematian-kematian, cedera luka, ternyata kurang dari 10 orang, dan Vena Kristal menghadapi kejatuhan. Master Paviliun King Yun mencoba membiarkan dirinya memimpin yang kuat orang-orang di Sekte 10.000 Api, untuk menghapus sektenya, jadi tetua kedua bersumpah untuk tidak mati. Kamu abadi, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Tuan Paviliun, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya, musnahkan saja kedua tetua dan kirim mayatnya kembali ke 10.000 Api Sekte. Aku tidak percaya, sekte mereka dapat menahan amarah mereka. Pada saat itu, selama mereka mengambil tindakan, kami akan sepenuhnya menaklukkan mereka sendiri. Di kerumunan, seorang pria yang tampaknya kurus mencibir. Di antara lusinan orang ini, hanya Paviliun King Yun Paviliun Master 4-Star Fighting Immortal kekuatan tahap akhir, dan pria kurus setengah langkah 4-Star Fighting Immortal, pembangkit tenaga listrik lainnya adalah tentang 3-Star Fighting Immortal Perfection. Kata-kata King Yang masuk akal, maka mari kita akhiri. Setelah beberapa saat, Master Paviliun King Yun perlahan mengangkat telapak tangannya, dan jejak energi angin perlahan mengembun di telapak tangannya. Tampaknya kecil, tapi itu sebenarnya mengandung niat membunuh. King Yun Kun tua ceroboh, jika kamu ingin membunuh orang tua itu, bahkan jika kamu mati, kamu harus mengupas kulitmu. Melihat fluktuasi yang sangat menakutkan di telapak tangan Master Paviliun King Yun, tetua kedua yang terluka parah tampak kesurupan, dan kemudian tubuh tiba-tiba menjadi keras, jejak api hijau terus muncul, melihat pertempuran ini, sebenarnya ingin meledak. Sudah terlambat jika kamu ingin meledak sendiri.
Feng Xuanzang jatuh. Melihat lelaki tua di depannya bertindak seperti ini, King Yunkun tidak ragu-ragu, fluktuasi menakutkan di telapak tangannya muncul, dan kemudian sosok itu meledak, telapak tangan itu berdiri di depan dada dan menyerangnya secara langsung. Tersedak, tepat ketika King Yunkun hendak menyerang tetua kedua, seorang penguasa hitam besar secara akurat memblokir serangannya sepenuhnya. Siapa? Keluar dari sini. Melihat serangan itu terhalang, wajah King Yunkun tiba-tiba menjadi sangat marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Mengirim bala bantuan seperti ini pasti akan ditipu oleh orang-orang ini. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa seorang pria kuat sedang menyerang, dan murid dari tetua kedua perlahan menutup. Tidak dapat dihindari bahwa urat kristal akan jatuh, tetapi jika sekte mengirim orang yang kuat untuk menyelamatkan, saya khawatir seluruh sekte mereka akan menghadapi situasi hidup dan mati. Tunggu, ini sebuah formasi. Saat berikutnya, ekspresi tetua kedua menjadi terkejut. Arai api penyucian, berikan aku seikat. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, api panas tiba-tiba muncul dari gua bawah tanah ini, dan kemudian seluruh gua langsung dihancurkan oleh dunia cair yang panas. Sepertinya kali ini ada seorang pria dengan kekuatan yang baik. Di dunia cair, semua orang di paviliun King Yun berdiri perlahan, dan semangat juang yang mempesona di tubuh mereka diberikan untuk mencoba menahan erosi bubur cair, tetapi mereka menemukan tak berdaya bahwa bubur cair ini untuk dapat melewati pertahanan Douqi mereka dan langsung mengikis Douqi mereka. Nyala api cair mengandung kekuatan yang sangat istimewa, jika berlangsung lama, saya khawatir mereka akan langsung terkikis tanpa tulang. Penatua kedua, apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan langsung muncul di dunia cair, jadi dia mengambil penggaris beratnya, dan kemudian datang ke tetua kedua dan berbisik. Yang mulia adalah, penatua kedua tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dari Xiao Yan, dia tidak bisa merasakan niat membunuh sedikit pun, dan bahkan memiliki petunjuk dari keluarga yang sama. Aku dikirim oleh Akademi Spiritual. Xiao Yan berkata ringan. Samsung Dou Immortal tahap akhir. Saat berikutnya, tetua kedua diam-diam terkejut. Penatua kedua, tolong balas kekuatanmu dulu. Orang ini kuat, dan mengandalkanku sendiri. Aku khawatir itu akan sulit. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia meninggalkan beberapa pil obat dan segera menginjakkan kaki di pembentukan api penyucian. Sekarang pola formasi hampir mencapai 40.000, yang cukup untuk menjebak pembangkit tenaga listrik di tahap awal Douxian Bintang 4, tetapi kekuatan orang tua ini di tahap akhir Douxian Bintang 4 mungkin sedikit rumit. Xiao Yan berdiri di tengah dunia cair, menonton melihat pola susunan yang baru saja mencapai 40.000 di batu susunan di tengah, melihat orang-orang di paviliun King Yun di dunia cair, mau tak mau aku berbicara. Kalian tetap di sini, orang ini, biarkan aku datang. Setelah beberapa saat, wajah King Yunkun menjadi aneh. Jelas ketika dia mengangkat matanya dan melihat Xiao Yan, dia mengerti bahwa orang ini adalah Ling Yu. Disebut salah satu dari dua orang itu, yang perlu ditangkap, dan meskipun kekuatannya hanya pada tahap akhir Samsung Douxian, tetapi itu dapat dinilai oleh Ling Yu, saya khawatir itu tidak akan menjadi orang yang sederhana. Meskipun saya tidak tahu mengapa Ling Yu ingin menangkapnya, tetapi pembangkit tenaga listrik di akhir periode Sansing Douxian mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku tidak menyangka kamu adalah Xiao Yan. Begitu sosok itu bergerak, sosok King Yunkun datang langsung ke sisi Xiao Yan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu adalah Master Paviliun King Yun, King Yunkun, pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Douxian Bintang 4, memang luar biasa. Melihat ini, Xiao Yan tidak buru-buru bertindak. Dalam formasinya sendiri, dia memiliki banyak keuntungan, tetapi kesenjangan besar dalam kekuatan antara keduanya juga sangat jelas. Formasimu bagus, tapi sayangnya kamu tidak membatasiku. Seseorang kebetulan menawarkan harga tinggi untuk kepalamu, dan aku tidak menyangka kamu akan secara otomatis datang ke rumahmu hari ini. Aku akan menerimanya dengan kasar. Feng Yuansu. Sebuah dengusan dingin muncul, dan ki pertempuran Qian muncul pada sosok King Yunkun. Setelah beberapa saat, tubuhnya bergerak bebas di dunia cair seperti hantu, dan dalam waktu singkat, dia menyerang Xiao Yan. Ledakan panas. Melihat ini, Xiao Yan merasakan perasaan berat di hatinya. Jelas, tekanan yang diberikan King Yunkun padanya adalah yang paling tiranis sejak dia memasuki wilayah tengah, dan dia tidak berani langsung ceroboh. Kecepatan yang tidak buruk,
Tetapi mencoba membandingkan kecepatan dengan atribut angin saya agak tidak bijaksana. Melihat kecepatan Xiaoyan yang juga meroket setelah keterampilan bertarungnya, King Yun Kun mencibir. King Fengtian mengacu pada, kalian berdua mengejarku satu demi satu, dan setelah beberapa saat, tubuh King Yun Kun perlahan berhenti, cahaya biru terang dari tubuhnya perlahan mengembun di ujung jarinya, dan energi gelisah dan kekerasan muncul secara spontan. Nak, ambil jariku. Boom! Energi yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari ujung jarinya, dengan kekuatan penghancur yang mempesona, itu langsung berubah menjadi ujung jari 100 kaki, langsung mengunci Xiaoyan, dan meraung pergi. Jari pertama langit, panggil langit dan bumi. Xiaoyan melihat ini, wajahnya serius, dan dia bisa dengan jelas mencium aura berbahaya dari jari King Yun Kun yang tampaknya acak. Serangan itu membuat Xiaoyan sangat serius. Crash! Pada saat yang sama, api Great Heavenly Seed milik Xiaoyan berkumpul di ujung jarinya, dan pada saat yang sama, 100 jari api Zhang diam-diam bertemu dengan ujung jari Qian King Yun Kun. Boom! Kedua jari bertabrakan, dan riak energi diam tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia cair, tetapi serangan keduanya berimbang pada awalnya, dan saat berikutnya, itu adalah serangan Xiaoyan. Kekalahan dari jari-jari yang menyala muncul. Sial! Jari kedua, hancurkan langit. Melihat jari-jari menyala yang secara bertahap mundur dan mundur, wajah Xiaoyan tenggelam, dan jari yang menyilaukan mengalir ke dalamnya. Baru setelah serangan itu terjadi, menghilangkan bahwa Xiaoyan menghabiskan banyak energi pendendam. Sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Melihat Xiaoyan mengambil begitu banyak kesulitan untuk menahan serangannya sendiri, King Yun Kun tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini tidak begitu tirani, dan dia tidak tahu, mengapa Ling Yu ingin menangkapnya. Tetapi karena kehati-hatiannya sendiri sebagai Master Pavilion, dia masih berusaha sekuat tenaga. Huhu, menelan api. Tanda seru petik 2. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak siap untuk memegang tangannya. Rute aneh menelan api di tubuh abis, dan kemudian kuali merah kecil perlahan melayang di dadanya. Benih surga hebat, batu surga api hati, api jiwa wajah hantu, telanlah untukku. Setelah mendengus dingin, kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak dari tahap abadi pertarungan bintang 3 ke tingkat puncak pertarungan bintang 4 abadi awal panggung. Dan teknik rahasia ini, sepertinya kamu memiliki sesuatu yang baik untukmu. Ketika aku menangkapmu, aku harus menginterogasimu. King Yun Kun melihat aura menakutkan Xiaoyan yang tiba-tiba dan berkata sambil tersenyum dengan kekuatannya, dia mampu melihat penampilan Xiaoyan dan mampu meningkatkan teknik rahasia hampir 2 bintang dalam waktu singkat. Ini membuat King Yun Kun sangat terkejut. Jika dia menangkap Xiaoyan dan memaksanya untuk menanyakan teknik rahasia, maka dia juga akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Itu tidak bisa ditunda. Setelah kekuatan Xiaoyan meroket, wajahnya masih sangat serius. Tekanan yang diberikan King Yun Kun pada dirinya sendiri terlalu tirani, dan orang ini juga seorang lelaki tua. Penguasa akan datang. Dengan mendengus dingin, penguasa kuno api abadi Heng segera melesat di belakangnya. Sosok itu memberontak, dan menembak langsung ke arah King Yun Kun. Trik kecil untuk mengukir serangga. Melihat ini, King Yun Kun melihat Douki berwarna biru cerah muncul di sekujur tubuhnya, dan kemudian dia melanjutkan berurusan dengan Xiaoyan. Monumen darah pemakan roh. Setelah beberapa pertempuran yang gagal, tubuh Xiaoyan yang mengandung energi khusus berdarah tiba-tiba meledak dan melesat ke arah King Yun Kun. Boom! Rao benar-benar dipenjara oleh puluhan tablet batu berwarna darah karena kekuatan King Yun Kun yang mempesona. Dalam sekejap, kekuatan dan semangat juang King Yun Kun ditekan oleh tablet batu ini dari tahap akhir Douxian Bintang 4 ke panggung tengah Douxian Bintang 3. Sekarang, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu andalkan. Hari ini, mereka berdua, puncak tahap awal Douxian Bintang 4 Xiaoyan, dan King Yun Kun hanya kekuatan Douxian Bintang 4 tengah, jadi Xiaoyan secara alami memiliki kekuatan untuk melawan. Ini benar-benar pria dengan cara yang tak ada habisnya, tidak heran dia dihargai oleh orang dewasa itu. Jika ini semua caramu, maka hari ini, kamu hanya bisa jatuh di sini lagi. Menghadapi penindasan Xiaoyan terhadap monumen darah pemakan roh, King Yun Kun tidak merasa kehilangan, sebaliknya, jejak fanatisme muncul tiba-tiba dari hatinya, dan tepat ketika jejak fanatisme ini muncul, dunia cair di peta api penyucian mengirimkan jejak gemetar, dan sumber gemetar itu adalah mengesankan karena pria di depanku ini. Tidak, orang ini telah menggunakan cara yang sebenarnya,
Tuan Xiaoyan, hati-hati. King Yunkun memiliki keberadaan elemen angin besar di tubuhnya. Dalam sekejap, tetua kedua, yang mencoba memulihkan ki pertempurannya, mau tidak mau berteriak keras. Ketika datang ke Douxian Bintang 4, kekuatan benih surgawi dan kualitas keterampilan bertarung adalah kunci untuk sepenuhnya menentukan pertempuran. Di antara benih surgawi elemen api memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi, sedangkan Wind elemen Heavenly Seed memiliki kekuatan penghancur, kecepatan ekstrim dan kekuatan tajam. Benih surgawi besar dari elemen angin. Xiaoyan segera mengerutkan kening setelah mendengar ini. King Yunkun hari ini sangat terperangkap di peta api penyucian, dan kekuatannya secara samar-samar ditekan ke tingkat tahap tengah dari pertempuran abadi bintang 4, tetapi jika benih surgawi besar ditambahkan, saya khawatir kesenjangan antara keduanya akan masih berada pada level tertentu. Boom, aku sangat tertarik dengan metode rahasiamu. Jadi, Yuan Ying, keluarlah. Seketika, wajah King Yunkun menjadi aneh, dan dia langsung berteriak. Begitu suara itu jatuh, tubuh King Yunkun segera ditutupi dengan lingkaran energi Qian, dan bahkan di atas energi Qian, ada jejak spiritualitas. Energi Qian adalah kekuatan benih surgawi besar elemen angin. Itu baru saja muncul, dan tiba-tiba dalam formasi api penyucian ini, ia membawa badai ke seluruh langit, dan itu sedikit melemahkan kekuatan nyala api cair dunia. Sungguh elemen angin yang rumit. Melihat ini, Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya diam-diam. Sekarang dia diberkati dengan teknik menelan api, dan peta api penyucian ditambahkan, dia cukup tertekan oleh orang ini. Yuan Ying, ini adalah benih surgawi elemen anginku. Naga badai Tianyuan. Setelah beberapa saat, tanpa menunggu reaksi Xiaoyan, energi benih surgawi besar yang menyilaukan di tubuh King Yunkun menggeliat, dan kemudian perlahan mengembun di depan dia. Tiba-tiba, naga Qian bercokol di badai perlahan muncul. Arai api penyucian, padatkan. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya perlahan, dan kemudian tiba-tiba meremasnya, langsung membentuk naga raksasa 100 sang dengan kekuatan api di seluruh arai api penyucian. Tampaknya keduanya seimbang, tapi Xiaoyan mengerti. Saya khawatir serangan saya masih tidak akan menjadi lawan King Yunkun. Sepertinya kita hanya bisa mencoba kekuatan mental dan kekuatan jiwa. Melihat keduanya bertarung satu sama lain, Xiaoyan juga punya ide di dalam hatinya. Sekarang, setelah menggunakan teknik menelan api, jika Anda tidak menggunakan api suci, Anda tidak dapat sepenuhnya membunuh King Yunkun, jadi dia hanya dapat bekerja dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya, tetapi Xiaoyan juga tahu sedikit tentang kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual, prasasti inti dari gerakan ilahi, padatkan untukku. Pada saat ini, Xiaoyan tidak mendesak prasasti inti dari gerakan ilahi untuk menyingkat pola formasi, tetapi secara langsung mendesak prasasti itu sendiri, dan kekuatan aneh tiba-tiba muncul dari lumpur, Gongwan muncul, dan dengan bantuan Xiaoyan, itu disuntikkan ke tubuh naga formasi api penyucian. Berikan padaku, sobek dia. Dia tidak memperhatikan tindakan Xiaoyan, dia langsung mengendalikan naga raksasa Qian dalam badai. Dengan perintah, badai Qian membawa naga raksasa Qian dan meraung ke Xiaoyan. Ledakan jauh. Tahan aku. Xiaoyan menundukkan kepalanya, tetapi dia tidak menyerah terlalu banyak, sedikit ketegasan muncul, dan naga formasi api penyucian, yang disuntikkan dengan kekuatan khusus prasasti, juga bersiul dan menyerang King Yunkun. Boom! Naga Qian dan naga merah berapi baru saja bertabrakan, dan lingkaran riak energi yang sangat menakutkan terus jatuh dari tubuh mereka dan tersebar ke dunia cair. Apa yang terjadi? Setelah kebuntuan, naga raksasa Qian bukanlah naga raksasa merah menyala yang mengoyak Xiaoyan. Segera, King Yunkun tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kekuatan misterius yang memotivasi prasasti itu muncul. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh pukulan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa naga api, yang telah disuntik dengan kekuatan khusus, akan menjadi seimbang dengan serangannya. Kekuatan spiritual masih terlalu lemah, dan informasi yang saya tahu terlalu sedikit. Tampaknya kita harus menemukan waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, saya selalu merasa bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual tampaknya beresonansi. Xiaoyan selesai berbicara tanpa ragu-ragu, ada sekilas mata tertegun di matanya, dan kemudian dia menutup matanya dengan lembut, duduk langsung di kehampaan dunia cair. Kekuatan jiwa yang mempesona di seluruh tubuhnya tiba-tiba dimobilisasi, dan kekuatan yang tak tertahankan, paksaan langsung dari Xiaoyan menyebar.
Situs web Cina 81 yang baru memperbarui terminal komputer tercepat, https://2. Sekarang, Anda hanya dapat mencoba kekuatan jiwa, dan meskipun kekuatan jiwa itu tirani, ia tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar melenyapkan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari 4 Star Fighting Immortals kekuatan api. Saya khawatir itu akan menjadi level baru. Bocah sialan, trik apa ini? Melihat Xiao Yan mengerahkan kekuatan yang sangat aneh pada naga api, King Yun Kun tidak bisa melakukan apa-apa untuk sementara waktu. Tuan Pavilion, lihat anak itu sepertinya fluktuasi kekuatan jiwa. Ini sangat tirani. Tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4,5 langkah King yang tiba-tiba berbicara, dan suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan jiwa negeri dongeng, bagaimana mungkin? Sementara dua naga raksasa masih dalam kebuntuan, mendengarkan kata-kata bawahannya, ekspresi King Yun Kun tidak bisa membantu tetapi melihat Xiao Yan bercokol di kosong, tapi dia terkejut menemukan Xiao Yan kekuatan jiwa yang muncul dari seluruh tubuh ternyata telah mencapai negeri dongeng. Tuan Pavilion, kamu tidak bisa berhenti, anak ini terlalu aneh. Pukulan terakhir. Setelah beberapa saat, King Yang, pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4,5 langkah, juga berkata. Pukulan terakhir. Jika gagal, itu hanya bisa dipertimbangkan dalam jangka panjang. Setelah beberapa saat, King Yun Kun juga membuat keputusan. Jelas, Xiao Yan dan Xiao Gui menjadi sasaran Ling Yu karena suatu alasan. Yuan Ying. Setelah beberapa napas, tubuh King Yun Kun tiba-tiba muncul dengan kekuatan sistem angin Qian, dan kemudian berubah menjadi elang raksasa yang tak tertandingi di depannya. Tubuh elang raksasa berwarna biru, tetapi cakar raksasa yang tajam dan bulu biru di sekujur tubuhnya sangat tajam, seolah-olah sedikit sentuhan dapat membunuhnya. Pergi. Xuanglong menemui jalan buntu untuk sementara waktu, lalu perlahan-lahan menghilang, dan tepat pada saat Xuanglong baru saja menghilang, elang raksasa yang diringkas oleh asal-usul spesies surgawi tipe angin tiba-tiba meledak dengan teriakan elang, dan kemudian tiba-tiba mengepak sayapnya dan berteriak, meledak ke arah Xiao Yan, dan kemanapun dia melewatinya, ruang itu meledak. Pembaruan tercepat di situs web Cina 81 baru, https. Tuan Xiao Yan. Aduh, melihat ini, tetua kedua di bawah menghela nafas tanpa daya. Segera, api di sekitarnya muncul dan langsung menuju ke tubuh Xiao Yan. Dengan Xiao Yan membeli begitu banyak waktu untuk dirinya sendiri, dia harus melindungi Xiao Yan apapun yang terjadi. Tatap pupilnya. Dalam sekejap, tepat saat elang raksasa Qian hendak menyerang tubuh Xiao Yan, pupil Xiao Yan perlahan terbuka, dan bahkan di atas kepalanya, monster yang berkedip-kedip muncul, pupil warna aneh juga terbuka dengan mata Xiao Yan. Pada saat ini, kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya di dunia cair menjadi sunyi dalam sekejap, dan mereka bahkan mengucapkan gelombang ketakutan, seolah-olah mereka takut pada murid iblis di atas kepala Xiao Yan. Pupil ini, kira-kira seukuran mata naga, memiliki warna keseluruhan putih keabu-abuan, tetapi jejak api Qian tetap ada di sekitar pupilnya, dan di bawah nyala api Qian ini, pupilnya memancarkan bau yang sangat serakah, tampaknya memiliki efek misterius melahap semua hal, jadi dia perlahan menatap King Yun Kun di kejauhan. Gulu. Ditatap seperti ini, King Yun Kun hanya merasakan pusing yang luar biasa, dan dia tiba-tiba terkejut. Lari. Dalam sekejap, King Yun Kun tidak punya waktu untuk memikirkannya, gulungan luar angkasa muncul di telapak tangannya, hancur dalam sekejap, dan orang-orang di pavilion King Yun juga menghilang di sini. Puff. Dengan suara, sosok Xiao Yan di langit jatuh koma dengan semua orang pergi. Anak baik, dia benar-benar orang yang pemberani dan berhati-hati. Dia benar-benar menggabungkan kekuatan api suci wajah hantu dan api jiwa dengan pupil mata. Keberanian semacam ini agak luar biasa. Saat Xiao Yan jatuh ke koma, serangan di tubuhnya tiba-tiba The Soul Lord tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Menatap mata, itu hanya keterampilan pertempuran gangguan jiwa. Meskipun dapat menyerang jiwa sampai batas tertentu, itu cukup lemah terhadap pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dari 4 bintang berjuang abadi. Namun, keterampilan pertempuran gangguan jiwa ini ditambahkan oleh Xiao Yan ke jiwa wajah hantu. Kekuatan nyala api, dan kekuatan wajah hantu dan nyala jiwa sangat istimewa, jadi tampaknya beberapa mutasi telah terjadi. Itu tidak hanya memiliki kekuatan untuk menyerang jiwa, tetapi juga memiliki kekuatan aneh untuk menyerang tubuh manusia. Kekuatan semacam ini agak menakutkan. Terlebih lagi,
Menurut perkiraan pemakan jiwa, jika bukan karena penggunaan pertama Xiao Yan, dia mungkin akan bisa melenyapkan King Yun Kun sepenuhnya dengan gerakan ini. Namun, kamu sedikit terlalu sombong, lupakan saja. Setelah beberapa perjuangan, pemakan jiwa mengambil tindakan dan memperbaiki beberapa kerusakan Xiao Yan yang disebabkan oleh keterampilan bertarung baru ini. Jika tidak, itu akan mempengaruhi Xiao Yan, masa depannya potensi. Tuan Xiao Yan. Setelah beberapa saat, tubuh Xiao Yan juga ditangkap oleh tetua kedua, dan tetua kedua menangis. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa orang ini sebenarnya adalah penyumbang terbesar untuk menyelamatkan pembuluh darah kristal mereka, dan jangan lupa pada saat ini, Xiao Yan hanya di tahap akhir dari pertarungan abadi bintang 3, yang membuatnya, penatua kedua di tahap awal pertarungan bintang 4, malu untuk sementara waktu. Kemarilah, kirim Tuan Xiao Yan ke kedalaman gua untuk merawatnya dengan baik. Selebihnya, ikuti aku untuk memilah urat kristal dan mencari tetua ketiga dan yang lainnya. Setelah memeriksa berulang kali, dia menemukan bahwa Xiao Yan tidak dalam masalah serius, itu hanya karena konflik antara kekuatan jiwa dan dendam untuk sementara pingsan, dan tetua kedua segera meninggalkan dua penjaga untuk menjaga Xiao Yan, dan segera membawa beberapa orang yang tersisa keluar, vena kristal. Penatua kedua, apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, kedua tetua dan pria serta kuda tetua ketiga juga perlahan berkumpul, dan sosok keduanya baik-baik saja. Bagaimana dengan Tuan Xiao Yan? Suatu kali ditanya, tetua ketiga tidak bisa tidak bertanya. Lord Xiao Yan untuk sementara pingsan, dan para Master Pavilion dari Pavilion King Yun semuanya diusir oleh Lord Xiao Yan dengan kekuatannya sendiri. Melihat bahwa urat kristal tidak rusak, tetapi kehilangan banyak penjaga, tetua kedua itu juga menyedihkan. Sekarang saya dapat melaporkan perdamaian dengan Master Sekte. Kali ini, Ling Yuan telah mengirim manajer yang luar biasa. Sekte Wan Huo kami berharap untuk kebangkitan. Setelah beberapa saat, tetua ketiga berkata di Dudu. Ayo, saudara-saudara yang lain bergantian bertugas dan menjaga pembuluh darah kristal dengan ketat. Jika ada masalah, segera laporkan. Setelah beberapa saat, perintah dikeluarkan dengan tertib, dan pada saat yang sama, King Yun, yang lolos dari urat kristal dengan gulungan ruang angkasa orang-orang di pavilion tampak sangat malu. Pavilion, trik sulap macam apa yang digunakan Xiao Yan? Murid-murid kita sebenarnya gila, seolah-olah kecerdasan mereka telah dirampok. Di area penambangan yang sempit, King Yang melihat orang-orang yang menyertainya. Beberapa orang murid tampak seperti mereka telah kehilangan jiwa mereka, dan tidak bisa menahan raungan. Dari awal hingga akhir, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika Xiao Yan akhirnya menunjukkan pupilnya yang aneh, kekuatan penghancur keluar, dan kemudian Master Pavilion menggunakan gulungan ruang untuk melarikan diri. Xiao Yan ini, tidak sederhana. Serangan tadi seharusnya serangan jiwa yang agak kejam, tapi bahkan aku tidak bisa menahannya dengan mudah. Adapun mengapa mereka melakukan ini, aku khawatir itu muncul di pupil. Dalam sekejap, dia dinodai oleh kekuatan misterius murid-muridnya. Setelah beberapa saat, King Yun Kun berkata dengan ekspresi bermartabat. Kembali dulu, ambil pandangan jangka panjang, Xiao Yan ini tidak sesederhana itu. Petik 2. Namun, apa yang kita hilangkan kali ini, kita akan membuat Xiao Yan, bajingan ini, membayar 10.000 kali di masa depan. Kebencian muncul, dan Master Pavilion King Yun membawa beberapa bawahan yang tidak sadarkan diri dan perlahan-lahan kembali ke sekte, tetapi King Feng, yang menemaninya, juga terluka parah di tangan Xiao Yan, yang membuat seluruh Pavilion King Yun menjadi milik Xiao Yan dan yang lain. Kebencian terhadap Sekte Wan Huo telah mencapai puncak yang baru. Hanya dalam perjalanan ini King Yun Kun tidak pernah membayangkan bahwa tuan dari pavilionnya yang bermartabat, seorang immortal pertarungan bintang 4 tahap akhir, akan layu di tangan seorang pria abadi pertarungan bintang 3 yang terlambat. Di kedalaman pembuluh darah kristal, dengan kepergian Pavilion King Yun, ketenangan langka dipulihkan di sini, dan dengan Xiao Yan yang bertanggung jawab, ada berita tentang pembangkit tenaga listrik Samsung Douxian yang terlambat mengalahkan Pavilion Master Pavilion King Yun. Tidak ada yang berani mengambil keputusan tepat waktu. Gua gelap di bawah urat kristal adalah asteris, gua itu jelas digali untuk menambang urat kristal, jadi gua itu dikelilingi oleh beberapa tiang berharga, digunakan untuk penerangan, saat ini jauh di dalam gua. Sebuah suara terdengar perlahan, pupil Xiao Yan terbuka perlahan, dan telapak tangannya terangkat dan diremas bolak-balik di dahinya.
Momen terakhir oportunisme hampir menyebabkan Xiao Yan diserang oleh kekuatan jiwa. Keberadaan bos ini, saya takut bahwa Xiao Yan sekarang menjadi orang yang setengah mati. Tuan Xiao Yan, apakah Anda sudah bangun? Petik 2. Apakah ada masalah serius dengan tubuh? Saat Xiao Yan baru saja bangun, sosok tetua kedua dan ketiga muncul pada saat yang bersamaan. Di mana orang-orang dari paviliun King Yun? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ingatan yang samar-samar membuat Xiao Yan samar-samar mengingat bahwa pada saat terakhir, dia menggunakan Eye of Gaze, keterampilan berjuang gangguan jiwa, tetapi dia menambahkan kekuatan api suci pada dirinya sendiri. Jadi dia hanya menunjukkannya, dia menderita jiwa serangan balik dari istana Haini Ling menyebabkan dia pingsan, dan ketika dia bangun, dia ada di sini hari ini. Orang-orang di paviliun King Yun dipukul mundur oleh orang dewasa. Pukulan terakhir orang dewasa, sangat kuat, dan itu secara langsung mengalahkan dewa pertempuran bintang 3 di paviliun King Yun, dan lelaki tua di King Yun Kun juga. Setelah beberapa saat ketakutan, saya menghancurkan gulungan ruang dan melarikan diri. Saat ini di seluruh wilayah tengah, ada berita bahwa Tuhan mengalahkan King Yun Kun di tahap akhir Dosian bintang 4 dengan miliknya, kekuatan di tahap akhir dari bintang 3 Dosian. Penatua kedua berkata dengan senyum yang agak lega. Itu dia. Melihat ini, Xiao Yan juga berbaring dengan nyaman. Penatua kedua, bagaimana urat kristalnya sekarang? Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya. Melaporkan kepada Tuan, kali ini Vena Kristal diserang oleh paviliun King Yun, dan kami kehilangan banyak murid, tetapi Vena Kristal dijaga oleh kami, dan dengan reputasi orang dewasa, bahkan ada banyak bibit bagus yang siap untuk bergabung dengan kami. Ketiga tetua itu tertawa. Pembangkit tenaga listrik yang jatuh akan dikubur dengan baik, dan pendatang baru yang mencoba bergabung dengan sekte kami harus menyelidiki dengan hati-hati, kata Xiao Yan sedikit. Ya, kedua tetua itu segera semakin mengagumi Xiao Yan. Oke, mari kita lakukan ini untuk pertama kalinya hari ini. Ketika saya mengambil cuti beberapa hari, saya akan menyelesaikan urusan di sini di Crystal Vein. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan juga mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Bagaimanapun, jiwa mengganggu kombinasi keterampilan bertarung dan api suci. Kekuatannya tidak buruk, tetapi masih memiliki banyak gejala sisa. Itu harus dikembalikan ke normal sebelum pergi ke pohon Acacia, jika tidak maka akan mempengaruhi nanti rencana perjalanan. Ya, tuanku. Ketika kedua tetua mendengar kata-kata itu, mereka juga mengangguk diam-diam, dan segera mundur. Di Wanhuo Zongmen, Tuan Sekte Master, berita baru telah keluar dari kedalaman pembuluh darah kristal. Pada saat ini, seorang penjaga yang dalam keadaan malu dengan cepat memasuki base camp 10.000 api sekte melalui lorong yang gelap, dan segera menari dan berjalan menuju aula konferensi Zongmen, tampak sangat bersemangat. Di mana suratnya? Bawa ke sini dan aku akan melihatnya. Pada saat ini, hanya ada ketua sekte dan tetua Huoyun di aula. Setelah mendengar berita dari penjaga, Huoyi bangkit dan berjalan ke arah penjaga, mengangkat telapak tangannya dengan satu tangan surat di atas diambil. Retak. Oke. Dalam sekejap, tawa liar, disertai suara tulang bergesekan di antara telapak tangan, tiba-tiba terdengar di aula, dan wajah Huoyi juga menunjukkan ledakan ekstasi. Dalam beberapa hari terakhir, Huoyi mencoba beberapa kali untuk mengirim bala bantuan ke garis depan untuk menyelamatkan pembuluh darah kristal, tetapi Xiao Gui mencegat mereka semua, jadi dia mengeluh tentang Xiao Gui Po, tetapi Xiao Gui tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya sebuah kalimat. Tunggu, mereka memecat Huoyi, yang membuat Huoyi tidak bisa tidur. Lagi pula, begitu urat kristal hilang, mereka tidak hanya akan kehilangan sumber daya budidaya, tetapi juga andalan tetua kedua dan tetua ketiga, 24 bintang bertarung abadi. Pergi dan undang Tuan Xiao Gui. Tidak, aku akan melakukannya. Setelah beberapa saat, Huoyi tidak bisa menahan tawa, jelas semua ini sepertinya sudah diharapkan oleh Xiao Gui. Hei, Master Sekte Huo, aku di sini tanpa diundang. Aku tidak tahu bagaimana laporan pertempurannya. Setelah beberapa saat, suara Xiao Gui perlahan masuk ke aula, dan kemudian bertanya pada Huoyi sambil tersenyum. Tuan Xiao Gui mengharapkan hal-hal seperti dewa, dan pembuluh darah kristal menyimpannya. Dan saya tidak takut, orang dewasa tertawa ketika saya mengatakannya. Tuan Xiao Yan, dengan kekuatannya sendiri, mengalahkan King Yun Kun, mendiang 4 bintang Dosian, Master Paviliun King Yun. Berita ini sudah datang dari wilayah tengah,
Dan jika saya tidak menyaksikan kekuatan tempur yang mengerikan dari Lord Xiaoyan, saya khawatir saya tidak akan mempercayainya. Huo Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas telapak tangan surat itu dengan erat, dan rasa berani muncul, ini sangat membuat frustrasi. Kekuatan kakak laki-laki, tentu saja tidak perlu khawatir, jadi saya tidak bisa menyimpannya sebelumnya, hanya untuk mencegah Paviliun Ting Feng mengambil kesempatan untuk menyerang kita. Melawan tindakanku, kan? Setelah itu, Xiao Gui memanfaatkan situasi dan berkata. Dalam beberapa hari setelah Xiao Yan pergi, Xiao Gui menunjukkan sikap generasi penguasa, dan mengeluarkan beberapa aturan sejalan dengan perkembangan Sekte Wan Huo, yang membuat murid-murid dari seluruh sekte menjadi lebih bersatu. Sekte Wan Huo, semuanya bergantung pada dua orang dewasa. Huo Yi mendengar kata-kata itu, dan segera berkata dengan hormat, jelas dengan dua orang yang bertanggung jawab ini, Sekte Wan Huo mereka, mengapa kamu tidak kuat? Dalam nada kristal, kakak laki-laki akan mengelolanya. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Langkah selanjutnya adalah Paviliun Ting Feng dan Paviliun King Yun. Petik 2. Paviliun King Yun kuat, mari kita abaikan untuk saat ini, tapi Paviliun Ting Feng dapat memanfaatkan kesempatan ini. Xiao Gui bukanlah kesemek yang lembut, dan segera berkata dengan agresif. Apa kebijakan terbaikmu? Tanya tetua Huo Yun. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan Paviliun Ting Feng lebih kuat dari mereka. Pohon akasia telah muncul, dan para manajer di Paviliun Ting Feng secara alami akan pergi ke sana. Dan berdasarkan statusnya, dia pasti akan pergi dengan orang-orang kuat di Paviliun Ting Feng, dan kakak tertua juga akan pergi, jadi kita bisa memanfaatkan kekosongan untuk masuk. Xiao Gui tersenyum. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan orang dewasa. Pada saat ini, Huo Yi akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan dan Xiao Gui mendapatkan kasih sayang dari hantu tua roh bumi. Dengan keduanya, pohon akasia belaka tidak bisa masuk ke matanya. Dalam urat kristal, satu waktu bulan, berlalu dengan tenang. Selama bulan ini, laporan pertempuran Xiao Yan terus menyebar, membuat reputasi Xiao Yan di wilayah tengah makmur, tetapi Xiao Yan tetap berada di balik pintu tertutup dan memperbaiki kekuatan jiwanya, yang membuat beberapa orang disengaja, untuk bersaing dengan Xiao Yan hanya bisa diam-diam menyerah. Sebulan kemudian, kekuatan Xiao Yan juga kembali ke puncaknya, tetapi lokasi pohon akasia tidak jauh dari urat kristal di sini tidak diketahui karena suatu alasan, muncul di dunia sebelumnya. Begitu berita itu menyebar, itu segera menaungi pusat perhatian Xiao Yan, dan berita tentang pohon akasia juga menyebar ke seluruh wilayah tengah. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan baru saja pulih ke puncaknya, dan dia segera memanggil tetua kedua dan ketiga dan orang kuat lainnya. Penatua kedua, penatua ketiga. Petik 2. Kali ini, aku memanggil kalian bersama-sama terutama untuk membagikan beberapa barang yang tertinggal. Aku harus pergi ke pohon acacia. Di kedalaman gua, tempat tidur sederhana dan beberapa kebutuhan sehari-hari, ketiga sosok itu perlahan-lahan berdiri di bawah cahaya tiang di dinding gua. Tuan, meskipun pohon akasia cukup menggoda, itu juga sangat berbahaya, mengapa? Tidakkah kamu biarkan aku membawanya bersamamu? Lusinan elit pergi bersama orang dewasa. Penatua ketiga mendengar kata-kata itu dan mengangguk diam-diam. Penatua ketiga memiliki niat baik, tetapi kekuatan akasia di bawah pohon akasia sangat istimewa, dan tidak peduli berapa banyak orang di sana, mereka tidak dapat mengambil keuntungan. Petik 2. Dan karena aku, 10.000 api sekte dan Paviliun King Yun memiliki keluhan lengkap. Aku khawatir setelah berita kepergianku bocor, orang-orang dari Paviliun King Yun akan kembali. Xiao Yan berkata dengan cemas. Tidak masuk akal bagi tuanmu untuk khawatir. Lagi pula, selain tuanmu, Master tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 4 Paviliun King Yun adalah yang paling sulit. Penatua kedua mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Penatua kedua, jika Anda menghadapi musuh yang tak terkalahkan, hancurkan seberkas cahaya ini, itu akan membantu Anda keluar dari kesulitan. Tetapi ingat, jika urat kristal hilang, maka kembalilah ke sekte untuk menjaga. Ketika saya keluar dari pohon akasia, semuanya direncanakan. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya yang menyilaukan perlahan muncul dari laut pendendam Xiao Yan. Balok itu seukuran kepalan tangan, dan tidak mungkin untuk mengatakan apa itu, tetapi tetua kedua baru saja mengambilnya, dan segera mencium kekuatan yang tidak kalah dengan Xiao Yan sama sekali, dan bahkan kekuatan ini tidak hanya berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan
Kekuatan guntur yang aneh, diam-diam meresap. Ingat instruksimu. Kedua tetua itu mengangguk perlahan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tahu tujuan Xiao Yan dan tentu saja mengangguk. Tidak perlu mengirimnya. Saya segera meninggalkan jalan rahasia dan menuju ke pohon acacia. Dua tetua, urat kristal ada di sini. Anda dapat bertindak sesuai dengan keadaan. Sosok Xiao Yan tiba-tiba bergerak, pergi jejak di belakang. Suara sisa. Xiao Yan tahu bahwa sepertinya ada seseorang di belakang pavilion King Yun, dan mereka begitu diplot olehnya sehingga mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja, tetapi jika mereka membuat marah Xiao Yan, maka menunggu akhir mereka akan menjadi kejatuhan total. Dengan hormat, usir tuanmu. Kelompok cahaya itu perlahan-lahan disingkirkan, dan segera kedua tetua itu juga membungkuk hormat pada kekosongan tempat Xiao Yan pergi. Pada saat ini, masalah pembuluh darah kristal telah berakhir, tetapi perjalanan ke pohon akasia ini, meskipun Xiao Yan telah memperoleh banyak keberuntungan, tetapi 10.000 api sekte ini dan bahkan Xiao Gui, itu karena Xiao Yan membuat marah pavilion King Yun, sehingga jatuh ke dalam keadaan tak terhindarkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti, jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak, terima kasih.